khususnya ini, saya ingin berbicara mengenai tentang apa sih sebenarnya fungsi mahasiswa. Anda mengetahui nggak fungsi Anda sendiri bagi masyarakat, bagi negara, ya, bagi sosial seluruhnya lah ya. Nah, siapa ini yang mau menjawab? Meli ya, Meli silakan. Fungsi mahasiswa itu apa? Sepemahaman saya Pak, ada 3 fungsi mahasiswa. Ada 3 fungsi mahasiswa ya. Yang pertama, ya, artinya, karena saya nggak tahu bahasa Inggris. Kolaborasi aja. Iya bukan? Agen perubahan. Agen perubahan. Ya, perubahan ya. Iya, agen Ya, perubahan. oke. Perubahan. Ya. Kemudian kedua, ada social control. social control. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Sosial kontrol apa Mengontrol ya? sosial gitu ya. Mengontrol ya situasi lingkungan ya. Ya dan sebagainya gitu. Iya, Oke. betul, betul, Dan betul. kontrol sosial yang jelas Betul. gitu ya. Oke. Yang ketiga, Yang ketiga, saya ingat keberkataan. Iron stock. iron rontok. Karena saya nggak bahasa Inggris nggak tahu. Iya. Apa namanya? Iron stock. Iron stock. Oke. Artinya apa? Artinya saya harus tanya siapa ini kan? Tanya teman-teman aja. Oh, ada yang tahu iron stock? Ah ya, teman-teman yang di sana. Iron stock itu apa? Ada yang tahu? Ayo, mahasiswa. Iron stock apa aja? Atau saya akan nanya ke dosen. Oke, dosen langsung. Mas Mehmet ini ahlinya nih karena beliau adalah profesor. Nah, iron stock apa itu, Mas? Iron stock. Stokiran. Iya, Stokiran. apa itu? Stock nggak tahu ini. Apa? Biar semua. Menyemangati regenerasi selanjutnya agar peduli terhadap 2 yang ke atas tadi. Iya. Seperti kontrol sosial sama agen perubahan, bagaimana agen perubahan ini Iya. berubah apa sih mereka? Iya. Jangan yang sudah benar nanti berubah kan bahaya juga. Pak. Iya, betul. Oke. Itu yang generasi. Jadi itu ya 3 fungsi. 3 fungsi ini. Nah, sekarang fungsi-fungsi ini tentunya harus dijalankan ya oleh mahasiswa. Makanya banyak sekali mahasiswa itu misalnya mereka ke masyarakat memberikan pelatihan-pelatihan, kemudian mereka mengontrol bagaimana kehidupan sosial. Oh, di lingkungan ini ternyata tidak bagus ini untuk pengelolaan lingkungannya gitu kan. Nah, mahasiswa masuk di situ ya. Kemudian di sini wah, ini pergaulan para pemuda di sini ini kurang asik nih, harus ini dan sebagainya ya. Itu untuk salah satu ada kontrol. Begitu juga tentunya kepada pemerintahan ya. Ini sangat-sangat banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah ya. Sampai banyak yang mengorbankan dirinya untuk perubahan ya. Demi perubahan mengontrol pemerintah itu juga sampai mengorbankan dirinya. Dia tidak mandi sampai 1 bulan ya karena ikut demo dan sebagainya. Oke. Kalau dari Anda yang sedang Anda rasakan mengenai tentang kebijakan pemerintah atau kebijakan publik ini yang menjadi gelisah dari kalian, ada nggak? Atau oke saja, baik-baik saja? Nah, dari negara dulu ya, pusat, pemerintah pusat. Nah, dari Dori. Saya takut, Pak. Kenapa takut? Kan sebagai kontrol ini, sebagai Rumah saya didata. Tapi tidak ada yang saya takuti. Ketika dia mau datang ke rumah saya berarti pengen bertemu, saya bukakan pintu, kita ngopi bareng dan silaturahmi. iya. Dan kalau bercerita tentang bagaimana hari ini kebijakan pemerintah kita harus memahami, makanya isu apa yang paling bagus kita lihat dan apa sih konflik yang terjadi dan kebijakan apa yang harus kita tanggapi. Nah, yang sekarang lagi booming ini kan tentang Omnibus Law. Itu sebenarnya kalau bagi saya sendiri teman-teman hari ini ya harus kita lihat, kalau mau memberikan sebuah kritik silahkan, mau demo silahkan, dan juga ada pesan yang pengen saya sampaikan juga kepada teman-teman, kalau bisa Omnibus Law ini disajikan secara terbuka di nasional. Kalau bisa live, presiden kita harus menyampaikan apa maksudnya Omnibus Law ini sendiri, apa pro terhadap rakyat atau kontra terhadap rakyat. Itu yang belum kita tahu kan. Nah, makanya saya juga tidak bisa memberikan jawaban secara pasti. Kalau misalnya nanti usulan saya didengar sama Pak Presiden, yang mudahan ditampilkan secara live dan juga diberikan apa sih poin-poin yang penting untuk membangun SDM atau merugikan SDM kita atau malah dan sebagainya. Iya.
Ini pesan terhadap Presiden Republik Indonesia, bahwasanya perwakilan mahasiswa dari Pasir menginginkan keterbukaan ini ya. Benar. Jangan sampai alat itu tadi yang harusnya netral ya dan pro rakyat di sana, tapi ujung-ujungnya nanti malah dipakai alat pemerintah untuk mengakali rakyat gitu. Ini jangan sampai terjadi ya. Maka tentunya harus secara terbuka gitu ya. Oke, semoga didengar dan nanti akan direalisasikan begitu ya. Oke, baik. Dari Meli sendiri, kegelisahan apa tentang kebijakan pemerintah? Kalau untuk kemahasiswaan ada nggak kebijakan yang kurang tepat menurut Anda? Apa ya, Pak? Saya lupa nih, Pak. Oh, tidak ada ya. Selama ini fine-fine saja. Beasiswa dapat. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah dapat. Ini mahasiswa yang baik-baik saja dan berprestasi sehingga tidak ada permasalahan. Kalau Anda ingin tidak punya masalah harus berprestasi. Nah, itu juga sih Pak sebenarnya jadi poin kita sebagai mahasiswa. Terkadang birokrasi itu lebih cenderung mendengarkan mahasiswa yang memiliki prestasi dibandingkan mahasiswa yang orasi. Menurut saya seperti itu. Betul sekali. Artinya sebenarnya bentuk untuk menyuarakan itu juga tidak harus dengan orasi, tidak harus dengan turun di jalan, tetapi dengan bagaimana tindakan atau action Betul. ya dalam prestasi itu salah satunya ya. Rasanya lebih didengar. Iya, lebih didengar gitu ya. Oke, baik. Di sini ada teman-teman mahasiswa yang lain, kita akan sapa lagi di sini. Teman-teman semuanya siap untuk yel-yelnya ya. Siap. KPMKP. Kolaborasi cinta. Oke, sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman yang ada di sana, jadi mungkin saya kira Anda mempunyai kegelisahan yang sama ya dengan teman-teman yang ada di sini mengenai tentang pemerintahan. Ada yang di jurusan pemerintahan nggak nih? Ada? Oh ada ya, oke. Silakan. Menurut Anda nih, dari sudut pandang jurusan Anda kan pemerintahan ya. Silahkan, apa sekiranya kebijakan publik atau kebijakan pemerintah pusat yang menurut Anda itu masih kurang tepat atau tepat? Mungkin dari sudut mahasiswa sekarang yang lagi genting SPP. SPP. Kenapa dengan SPP? Kurangnya keterbukaan dari suatu kebijakan itu yang dimana dari pusat itu udah ada tentang SPP itu dipotong maksimal 50%. Nah, tetapi kenyataannya pada sekarang ini masih belum rata. Ada yang tidak kembali SPP dan ada yang kembali. Nah, di situ mahasiswa kami resah dengan SPP itu. SPP ya, persoalan SPP itu ya. Saya baru Di dengar dalam ini. masa pandemi ini. Di dalam masa pandemi ini ya. Ya, oke. Itu ya persoalan pertama. Yang kedua mungkin dari mahasiswa yang putra, ada yang mewakili berbicara? Oke, silakan. Oh, sebutkan nama dulu, Mas. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Surya Riansa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum. Kalau berbicara tentang kegelisahan mahasiswa, sudah tentu saja ya masalah SPP dan UKT yang dikatakan diringankan, tapi tidak ringan untuk dapat potongan itu, sehingga tidak sama rata dapatnya. Memang masih banyak keluhan tentang jaringan, tentang teknologi, sehingga bahkan banyak masih rakyat yang ekonomi kurang harus melelang beberapa barang mereka untuk mendapatkan gadget supaya dapat mengikuti pelajaran online itu sendiri. Sehingga kalau dibahasa kasarkan, di sini bukti kekurangan pemerintah untuk menanggapi situasi atau kejanggalan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Seperti pandemi sekarang ini ya, belum terdapat solusi, tapi kita tidak menciptakan jalur alternatif bagaimana menanggapi pandemi yang sedang terjadi. Sehingga keresahan masyarakat dan masyarakat sosial itu sendiri, mahasiswa, siswa, dan bahkan keluarga dan orang tua, lansia pun memiliki keluhan masing-masing yang itu pasti sangat berat. Sekiranya kalau dari saya tentang apa sih yang harus kita lakukan nih sebagai mahasiswa, memang kita terkenal atas nama aktivis intelektual atau agent of change, tetapi memang terkadang dalam kondisi sekarang ini kita lupa menunjukkan yang namanya perkembangan teknologi atau mungkin society vibe sebutannya, di mana kita berkolaborasi dengan teknologi, sedangkan jaringan dan pemerataan teknologi di Indonesia sendiri itu masih kurang. Di sini bukti kegagalannya dan kekurangan
justru aktif dan bahkan reaktifnya dari Indonesia itu sendiri. Bagaimana kita menghadapi perubahan ini? Jadi yang pertama tentang UKT atau SPP mendapat keringanan tapi tidak ringan itu sudah wajib, tetapi jangan dilupakan teknologi. Karena kalau di bahasa tentang kuliah itu sendiri terdapat doktrin norma sosial yang konyol berdasarkan bahwa yang pintar harus masuk kuliah, sedangkan yang harus disejahterakan merupakan orang yang bodoh. Memintarkan orang bodoh lebih penting daripada mempintarkan orang pintar. Mengapa? Orang bodoh bilang jadi pintar, dia pasti sudah paham norma sosial yang dilakukan seperti apa. Tapi bila orang pintar terus dipintar dan dikembangkan, tentu saja pola pikirnya akan berbeda. Di situ hal yang harus kita tanggap. Bagaimana kita menanggap perubahan dan fleksibilitas pemerintah itu harus aktif dan reaktif. Begitu juga mahasiswa, tetapi memang disayangkan atas kekurangan yang terjadi. Mungkin kegelisahan terbesar saya itu terkait kurang pemerataan teknologi dan bagaimana sosialisasi dan jaringan pemerintah terhadap mahasiswa itu sendiri. Oke, luar biasa. Tadi lupa yang satu belum mengenalkan diri. Kameramen bisa disuruh siapa dan kuliah di mana? Oke, perkenalkan nama saya Dinda Octavia Fajrina, dipanggil Dinda. Saya mahasiswa ilmu pemerintahan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Baik, kampus semuanya. Mantap sekali. Sangat penting sekali untuk kita kupas, tetapi nanti ada segmen tersendiri untuk mengupas tentang persoalan tadi. Jadi ternyata yang dirasakan oleh mahasiswa ada dua hal pokok tadi. Yang pertama adalah keringanan SPP tetapi tidak ringan ya. Ini yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah tentunya. Yang kedua itu adalah mengenai tentang solusi di masa pandemik ini. Nah, ini yang masih carut marut, artinya belum ada satu action yang betul-betul bisa untuk dijabarkan secara adil ya di dalam masyarakat. Baik, dan masih ada persoalan lain yang perlu kita bahas ya. Ini salah satunya adalah bahwa ini sudah kayaknya menjadi keputusan bahwasanya ibu kota akan hadir atau pindah di Kalimantan Timur. Nah, menurut Anda bagaimana? Dari sini dulu, Meli dulu. Dari Meli. Ibu kota pindah ke Kalimantan Timur Ya, ya, Pak? setuju nggak? Kalau saya pribadi tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa? Kenapa? Karena pertama kesiapan kita sebagai ibu kota itu masih sangat minim. Artinya ini terlalu dadakan ya Pak ya. Ya. Untuk memperbaiki pemerintahan kita sendiri dalam wilayah provinsi ini pun kita masih butuh perbaikan yang banyak, apalagi untuk dijadikan sebagai ibu kota negara itu adalah hal yang cukup berat sebenarnya. Kemudian untuk pendanaan, saya pernah dengar isu bahwa pemindahan ibu kota itu memerlukan sekitar 72 atau 74 triliun, 7 triliun mungkin sekitar itu. Dan itu adalah dana yang cukup besar dibandingkan, sedangkan kita punya tanggungan hutang negara yang cukup besar. Artinya ketika kita harus berpikir untuk memindahkan ibu kota negara ke provinsi lain, alangkah lebih baiknya mungkin bisa dengan alternatif lain. Artinya supaya bisa meminimalisir dana, kemudian kita bisa memperbaiki hal-hal yang sekiranya perlu untuk pemerintahan ini diperbaiki. Misalnya mungkin alternatifnya Jogja bisa jadikan ini Yang karena sudah siap, artinya sudah punya identitas dan sudah dikenal oleh dunia, atau ya selain Kabupaten Kalimantan lah. Jadi seperti itu. Kemudian itu perlu menjadi pertimbangan lagi untuk kedepannya seperti apa, karena juga kan kita artinya dana tadi tentunya banyak yang sekiranya lepas dari anggaran pertama lah ya Pak ya, karena adanya COVID ini. Jadi perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Iya, luar biasa. Artinya di sini daripada kita boros-boros menghabiskan uang negara untuk membuat ibu kota di tempat yang belum siap, kenapa tidak alternatif yaitu kota yang sudah siap saja? Bahkan di sana kalau di Jogja itu kan ada istana presidennya ada juga di sana ya. Nah, inilah keluhan atau saran dari mahasiswa Kabupaten Pasir ya tentunya. Ini. Oke, yang berikutnya dari Doni. Ya, bagaimana? Setuju nggak ada IKN di Kalimantan Timur? Setuju tapi bersyarat. Setuju tapi bersyarat. Syaratnya apa? Banyak sekali. Ya, satu.
saya akan mulai dari kenapa saya bilang setuju tapi bersyarat. Kalau berbicara tentang kesiapan dan ketidaksiapan, saudara kita di Papua sana lebih siap untuk dibangun. Kalau berbicara kesiapan dan ketidaksiapan, saya lebih menarik ketika Papua yang hari ini harus dibangun lebih dulu. Karena itu panggilan hati saya juga melihat teman-teman Papua, karena salam Papua terutama saya tertarik dengan panggilan hati mereka yang hari ini mampu bergerak sampai tulus untuk berjuang untuk daerahnya. Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa harus dibangun bersyarat? Yang pertama, persiapkan dulu SDM. Sebelum itu ada lagi Pak tuntutannya. Ya, apa? Bangun dulu seninya. Oh, bangun Dulu seni dan kultur atau identitas dari Kalimantan diperkuat lagi. Oke. Disatukan lagi dan kalau bisa sertifikasi lah hak itu. Terus yang kedua, bangun budayanya. Ketika sudah seni itu terjadi, maka akan terjadi yang namanya percepatan, yaitu budaya. Akhirnya Jawa ke sini untuk budaya Kalimantan Timur itu seperti apa dan sebagainya. Ketika budaya itu terjadi, maka ada tatanan sosial terbangun di depan. Ya, betul. Tatanan sosial, akhirnya orang berinteraksi, yang Jawa berinteraksi sama yang daerah Kalimantan Timur, akhirnya bertukar bahasa dan sebagainya, bertukar pendapat tentang daerahnya masing-masing. Ketika sudah terjadi itu, baru terbangunlah namanya tatanan ekonomi, Pak. Akhirnya kita tidak ada lagi kecemburuan sosial, tidak ada maling, tidak ada kejahatan, karena ketika ekonomi sudah terbentuk oleh sesama kita masing-masing, kuat, merata, akhirnya setelah ekonomi itu bangkit, Pak, ada namanya SDM. Ketika SDM sudah terpenuhi sadar, akhirnya sumber daya alam kita yang saya bilang tadi kembali lagi akan mencintai tanah dan air, tidak menjual tanah air. Luar biasa sekali. Bukan jadikan Indonesia anak perusahaan, tapi jadikan Indonesia adalah ibu pertiwi. Oke, sangat luar biasa, setuju sekali. Baik ya, tadi saya tertarik sekali bahwasanya mendukung membangun di Papua karena mereka butuh sekali bangunan ya, sangat terbelakang masih ya. Padahal kekayaan Indonesia salah satunya bersumber dari Papua. Jadi salam buat teman-teman di Papua, kami semuanya di sini mendukung dan semoga pembangunan di Papua pasti harus selalu ada dan maju gitu ya. Oke, baik. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama tidak setuju karena tentunya uang itu bisa digunakan untuk hal yang lain yang tentunya untuk menyelamatkan negara. Salah satunya lah hutang negara ya. Kemudian yang kedua digunakan untuk pembangunan yang lain ya. Sementara ada daerah yang sudah siap, yaitu salah satunya Yogyakarta begitu ya. Kenapa tidak pindah ke sana? Gitu. Kemudian yang kedua setuju, tetapi bersyarat ya. Tapi bersyarat. Syaratnya salah satunya itu adalah kesiapan terlebih dahulu yang ada di Kalimantan Timur ini. Salah satunya adalah sumber daya manusianya, gitu ya tentunya. Itu kemudian yang berikutnya tadi bagaimana kenapa sih tidak untuk membangun daerah lain seperti Papua terlebih dahulu baru ke sini, gitu ya. Ini sangat luar biasa dan mereka mahasiswa-mahasiswi yang sangat luar biasa dari Kabupaten Pasir yang tentunya pada malam hari ini oleh sejarah mereka berbicara dan pembicaraan ini didengar oleh seluruh masyarakat dan juga ke pemerintahan begitu ya. Oh ya, mengenai tentang ini sebelum closing tadi mengenai tentang kesiapan ya. Adakah program pemerintah daerah atau pusat yang mengajak atau menggandeng mahasiswa untuk mempersiapkan IKN di Kalimantan Timur? Khususnya adalah mahasiswa-mahasiswa Kalimantan Timur ini. Ada nggak? Saya selama proses perjalanan ini ada mungkin, tapi tertutup. Ada tapi tertutup ya. Terus kalau bahas secara keseluruhan harusnya bukan hanya kami mahasiswa yang ikut serta, seluruh komponen yang ada di Kalimantan Timur dari akar yang paling rumpun dasar sekali, yaitu harus dibahas. Ya, betul. Sampai kepada nanti menjadi pohon dan tumbuh buah. Nah, jangan ini hanya buah yang matang diperebutkan, sangat kesian sekali gitu Kalimantan Timur. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman semuanya, fenomena sudah terjadi nih ya.
isu baru digelintirkan, tetapi di sini sudah sangat banyak sekali pribumi yang kehilangan lahannya. Artinya bukan kehilangan dicuri atau dirampas, bukan, tetapi banyak penduduk yang menjual tanahnya semata untuk mendapatkan uang praktis ya, tanpa harus berpikir olah sendiri nantinya ketika menjadi IKN. Karena banyak orang dari luar sana yang datang ke sini membeli tanah itu dengan harga yang cukup mahal ya. Itu sudah sangat banyak sekali ya. Dan semoga ini pemerintah mendengar, pemerintah daerah terutama. Jadi jangan biarkan hal ini terjadi sehingga nanti masyarakat sini menjadi tamu di negeri sendiri ya. Artinya kenapa tidak pemerintah harus memberikan sosialisasi dan persiapan-persiapan dari akar yang paling bawah, yaitu dari masyarakat ya, yang paling bawah itu diberilah pelatihan untuk mempersiapkan nanti ketika IKN betul-betul terjadi di Kalimantan Timur. Dan penjualan lahan stok lebih baik memberikan pelatihan untuk mengelola lahan itu ya, sehingga lebih bermanfaat dan nanti tetap lahan itu menjadi milik kita bersama, bukan milik orang lain, milik tamu yang kita nanti menjadi tamu di negeri sendiri ya. Ini sangat mengerikan sekali. Saya kira malam hari ini sangat luar biasa. Kita sudah berbincang-bincang dengan dua mahasiswa. Satu adalah mahasiswa cantik, yaitu mahasiswi. Yang satunya mahasiswa ganteng atau mahasiswa ya. Sangat luar biasa. Terima kasih Meli atas waktunya dan pemikirannya luar biasa. Terima kasih Doni atas pemikirannya dan waktunya yang sangat luar biasa. Dan hidup bagi seluruh mahasiswa Indonesia, hidup khususnya kepada seluruh mahasiswa yang terkumpul dalam organisasi KPMKP ya, Kabupaten Pasir ini. Semoga Anda semuanya mampu untuk menjalankan sebagai fungsi mahasiswa dan Anda nantinya akan menjadi manusia atau masyarakat yang sukses ke depan, dan tentunya akan mengganti pemimpin-pemimpin yang akan datang dengan membawa negeri ini, negara ini ke arah yang maju dan arah yang lebih baik daripada periode ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.